Panas banget, ngapain ya? Oh, mana uas kamu? Kacau sekali sih uasku. Waduh, aku juga lagi kacau. Ini panas banget nih. Kebetulan iya sih, panas banget di sini. Kamu tahu tupu nggak, BTW? Apa itu tubuh? Nah, kita pesen tupu aja gimana? Nah. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait proyek proses lokasi kami. Tapi sebelum itu, aku mau tanya ke kalian, kira-kira kalian tahu nggak sih toko kopi tuku itu apa? Siapa sih yang nggak kenal toko kopi tuku? Toko kopi tuku merupakan toko kopi yang sudah berdiri sejak tahun 2015 di Jakarta. Per Desember 2025 ini, toko kopi tuku sudah memiliki 62 gerai loh. Mulai dari 18 ribuan aja, kalian udah dapat 1 cup minuman dari toko kopi tuku. Nah, untuk minuman favoritnya sendiri ada kopi susu tangga dengan espresso, susu yang creamy, dan gula aren. Jadi, jangan lupa untuk pesen itu ya. Bisnis kopi tuku sendiri berfokus pada kepraktisan melalui gerai kecil di lokasi strategis dengan konsep Grab & Go, serta penjualan dalam berbagai ukuran. Strategi inilah yang memperkuat daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan potensi pertumbuhan bisnis di segmen perkotaan. Pada proyek kali ini, kami dari kelompok 3 akan menganalisis kinerja sistem antrian single channel single phase pada toko kopi tuku BP Gubeng. Analisis ini guna untuk menempuh ujian akhir semester mata kuliah proses stokastik. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Anissa, Noval, Manisa, dan juga Bagus. Pengambilan data dilakukan di toko kopi tuku BP Gubeng pada saat kondisi gerai sedikit ramai namun tidak padat. Para pelanggan tampak berbaris rapi membentuk antrian menuju kasir untuk melakukan pemesanan. Alur antrian berjalan tertib, sehingga proses pengamatan terhadap pergerakan pelanggan dari mulai datang hingga selesai dilayani dapat dilakukan dengan cukup jelas. Secara umum, rata-rata waktu tunggu pelanggan di dalam antrian sebelum mencapai kasir berada pada kisaran 4-7 menit. Setelah melakukan pemesanan, waktu yang dibutuhkan hingga pesanan selesai dan diterima pelanggan berkisar antara 1-4 menit. Kondisi saat pengambilan data tergolong kondusif dikarenakan kedatangan pengunjung cenderung konsisten selama periode observasi. Hal ini sangat memudahkan proses pencatatan waktu, mulai dari waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan untuk setiap pelanggan. Tanpa adanya lonjakan pengunjung yang ekstrim maupun antrian yang kosong terlalu lama, alur antrian dapat dipantau secara berkesinambungan dan juga secara konsisten. Dalam rentang waktu sekitar 2 jam, jumlah data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis telah tercapai. Dengan demikian, proses pengambilan data dapat diselesaikan secara efisien, sekaligus tetap mampu menggambarkan kondisi antrian yang representatif pada toko kopi tuku BP Gubeng. Dalam teori antrian, perhitungan variabel dasar dibagi menjadi 2, yaitu inter-arrival time dan service time. Inter-arrival time atau TA adalah selang waktu antara kedatangan 2 pelanggan yang datang secara berurutan. Sederhananya, ini menunjukkan seberapa sering pelanggan datang ke sistem. Dari nilai inter-arrival time ini, kita bisa menghitung laju kedatangan pelanggan atau lambda, yaitu banyaknya pelanggan yang datang per satuan waktu. Selanjutnya, ada service time atau TS. Service time adalah lamanya waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk melayani satu pelanggan, dimulai dari saat pelanggan mulai dilayani di kasir sampai pelayanan selesai. Dari service time ini, kita bisa menghitung laju pelayanan atau MIU, yaitu kemampuan server dalam melayani pelanggan per satuan waktu, sekaligus melihat seberapa besar variasi dalam proses pelayanan. Kedua variabel ini, antara arrival time dan service time, menjadi dasar dari seluruh perhitungan dalam model antrian, mulai dari menghitung laju kedatangan dan laju pelayanan, tingkat kesibukan atau utilitas server, sampai dengan memperkirakan panjang antrian dan waktu tunggu yang dialami pelanggan di dalam sistem. Pada tabel statistika deskriptif, terlihat bahwa laju kedatangan pelanggan pada weekday sebesar 0,857 pelanggan per menit, sedangkan pada weekend sebesar 0,744 pelanggan per menit. Yang berarti pada hari kerja sebenarnya pelanggan datang lebih sering dibandingkan akhir pekan. Rata-rata waktu antar kedatangan pelanggan juga berbeda-beda, yaitu sekitar 1,166 menit pada weekday dan 1,340 menit pada weekend. Untuk sisi pelayanan, laju pelayanan pada weekday adalah 1,022 pelanggan per menit, sedangkan pada weekend hanya 0,867 pelanggan per menit. Ini berarti pada hari kerja proses pelayanan berjalan lebih cepat. Hal ini juga terlihat dari rata-rata waktu pelayanan, yaitu sekitar 0,979 menit per pelanggan pada weekday dan 1,153 menit per pelanggan pada weekend. Selain itu,
Standar deviasi dan koefisien variansi waktu pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan pada weekend lebih bervariasi dan kurang stabil dibandingkan weekday. Terakhir, dari nilai utilitas atau tingkat kesibukan server, didapatkan bahwa pada weekday nilai P sebesar 0,839 atau 83,9%, sedangkan pada weekend sebesar 0,858 atau 85,8%. Keduanya sama-sama tinggi, namun weekend sedikit lebih kritis. Jadi, bisa disimpulkan secara sederhana bahwa pada weekday kedatangan pelanggan lebih banyak, tetapi pelayanannya lebih cepat dan lebih stabil, sehingga sistem cenderung lebih efisien. Sedangkan pada weekend, meskipun kedatangannya lebih rendah, waktu layanan lebih lama, dan variasinya besar, sehingga sistem antrian menjadi kurang stabil dan lebih berpotensi menimbulkan antrian yang mengganggu. Pada uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data interval time dan service time mengikuti distribusi eksponensial atau tidak. Uji ini penting karena hasilnya akan menjadi dasar dalam penentuan model antrian yang tepat. Pengujian dilakukan menggunakan software SPSS dengan tingkat signifikansi 5%. Menggunakan data waktu kedatangan dan waktu pelayanan yang sudah dikonversi ke satuan detik. Hipotesis Stoll menyatakan bahwa data mengikuti distribusi eksponensial, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa data tidak mengikuti distribusi eksponensial. Dari hasil uji pada periode weekday, baik data kedatangan maupun pelayanan memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Artinya, hipotesis 0 ditolak sehingga distribusi keduanya tidak eksponensial dan dikategorikan sebagai distribusi umum atau general. Sementara itu, pada periode weekend, data kedatangan memiliki p-value lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 0 gagal ditolak. Dengan kata lain, distribusi kedatangan dapat dianggap eksponensial atau Markovian. Namun, untuk data pelayanan pada weekend, p-value masih lebih kecil dari 0,05, sehingga distribusinya tetap dianggap general. Hasil ini yang kemudian menjadi dasar penetapan model antrian GG1 untuk weekday dan MG1 untuk weekend. Pada bagian model antrian, kita membedakan kondisi weekend dan weekday di toko kopi Tuku BP Gubeng. Untuk weekend, hasil uji menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial sehingga kedatangan bersifat Poisson atau Markovian dan dinotasikan sebagai M. Waktu pelayanannya tidak eksponensial, bervariasi, dan juga digolongkan sebagai general. Dengan satu server, modelnya adalah MG1, sementara itu pada weekday, baik waktu antar kedatangan maupun waktu pelayanan sama-sama tidak eksponensial dan cukup bervariasi, sehingga keduanya dikategorikan sebagai general. Karena tetap hanya ada satu server model, antriannya menjadi GG1 yang biasanya dihitung dengan pendekatan seperti rumus Kingman. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.